Nah, kalau mau merampingkan kelembagaan, mau nggak Presiden Jokowi merampingkan ini mulai dari tangga istana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya akan uber berita. Ini agak sepi ya, sepertinya berita ini ya. Tapi ada yang hot juga, yaitu pernyataan Presiden Jokowi yang bilang akan bubarin 18 lembaga negara. Nah, luar biasa ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan perspektif. Apa itu lembaga negara? Jadi, lembaga negara itu harus dibedakan dengan lembaga swasta. Jadi ada state institutions atau state organ, dan ada juga private institutions atau private organ. Jadi state institutions itu adalah ya semua lembaga, terutama kalau dia dibiayai oleh negara. Kalau kemudian dibuat dengan regulasi pemerintah. Jadi ada ciri-ciri state-nya di situ. Kemudian misalnya dipimpin oleh atau orang yang ditunjuk dengan mekanisme tertentu semacam fit and proper test. Atau birokrasinya juga birokrasi ASN. Jadi banyak ciri-ciri dari lembaga negara ya. Nah, memang ada lembaga negara independen. Kadang-kadang kita menyebutnya state auxiliary agency atau state independent body ya. Ada juga lembaga negara utama ya, yaitu main organ. Ada juga lembaga negara yang berasal atau berada di daerah. Jadi macam-macam tipologi lembaga negara. Tapi ada yang mandiri atau independen dan ada yang merupakan bagian dari eksekutif ya. Nah, yang akan dibubarin ini pastilah part of the executive. Tidak mungkin yang dibubarin adalah lembaga-lembaga independen. Karena kalau lembaga independen seperti KPU, KPK, itu pembubarannya ya harus melalui perubahan undang-undang. Kalau ini lembaga-lembaga yang dibentuk melalui Perpres misalnya, atau dibentuk melalui permen ya, atau melalui peraturan pemerintah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau BUMN apakah lembaga negara? Nah, tidak. BUMN itu adalah korporasi ya. Jadi dia termasuk private institutions juga ya, termasuk non-state institution paling tidak ya. Jadi ada lembaga negara, ada lembaga non-negara. Nah, jadi BUMN adalah korporasi ya. Walaupun di bawah naungan Kementerian BUMN. Judulnya adalah Jokowi bakal bubarkan 18 lembaga negara sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia Senin 13 Juli 2020. Masih baru banget ya. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan bakal membubarkan 18 lembaga negara. Jokowi tak memperinci lembaga negara yang dimaksud. Namun ia menyatakan pembubaran akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya, yang namanya staf-stafnya harus siap-siap ya. Nah, biasanya kalau dia pegawai kontrak agak susah. Tapi kalau dia sudah pegawai tetap, barangkali dia bisa berpindah ke tempat lain. Kalau kita bicara tentang ASN, ya, aparatur sipil negara, itu ada yang namanya PNS, pegawai negeri sipil. Jadi mereka ASN yang tetap, ada yang namanya P3K. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ada itu paling tidak kalau kita bicara tentang ASN. Nah, sekarang biasanya yang terancam itu adalah P3K. Yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K.
Dalam waktu dekat ini ada 18, ujar Jokowi dalam pertemuan dengan media Senin 13 Juli. Jokowi mengatakan alasan pembubaran lembaga ini salah satunya untuk menekan anggaran. Anggaran bisa dikembalikan ke kementerian maupun ke bagian direktorat. Luar biasa. Alasannya untuk menekan anggaran. Jadi kalau anggarannya ada, apakah kemudian lembaga ini akan dipertahankan? Kan harusnya melihat sebuah lembaga itu dari sisi perlu tidaknya. Apakah dia dibutuhkan menjadi sebuah lembaga ataukah sebenarnya dia tidak dibutuhkan. Jadi evaluasi harusnya berdasarkan itu. Semakin ramping organisasi, ya kosnya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran biaya. Kalaupun bisa kembalikan kementerian, ke dirjen direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi katanya. Wah ini. Mantan wali kota Solo itu menekankan ingin agar lembaga negara yang ada dapat dibuat seefisien mungkin. Dengan demikian pemerintahan bisa bergerak lebih cepat. Ya setuju saya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya. Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu, ucap Jokowi. Hanya memang ya, zaman dulu, zaman Orde Baru, atau mungkin juga zaman reformasi, kadang-kadang penerimaan pegawai negeri sipil atau penerimaan ASN itu adalah bagian dari kanalisasi. Karena yang namanya tenaga kerja baru tumbuh, mereka tamatan dari universitas, dan tidak ada lapangan pekerjaan yang dapat menampung mereka. Makanya agar tidak meledak, kemudian kanalisasinya institusi-institusi negara membuka lowongan kerja, terutama di daerah. Kadang-kadang memang ada problem seperti itu. Tidak butuh menyerap tenaga baru, tapi terpaksa diadakan karena ada persoalan dengan ledakan sumber daya manusia yang baru dan belum ada penampungan mereka. Ya, ada persoalan-persoalan seperti itu. Atau masalah lain adalah kualitas tenaga kerja yang ada tidak bisa diandalkan. Sementara yang baru ini orang-orang yang lebih terpelajar, tamatan dari universitas luar negeri misalnya, orang-orang dengan prestasi baik dan punya kemungkinan untuk progres ke depan. Sementara yang lama tidak bisa diberhentikan karena memang ketika menjadi pegawai negeri sipil tidak gampang memberhentikannya ya, tidak seperti pegawai swasta di mana institusinya bubar juga orangnya. Kalau ini kan tidak. Institusinya bubar, dia akan mencari tempat di tempat lain. Ya, kira-kira tempat apa yang bisa menampungnya. Dan kalau tempat penampungan tersebut tidak cukup baik ya dibandingkan posisi sebelumnya, ya bisa jadi akan terjadi demoralisasi. Tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil, tetapi ya kerjanya sudah mulai malas-malesan gitu ya. Jokowi beberapa waktu lalu mengancam akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle para menteri. Ia juga tak segan untuk membubarkan lembaga negara. Rencana ini juga sempat disinggung Menteri PAN RB, ya, Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Cahyo menyebut ada banyak lembaga negara yang potensial untuk dibubarkan oleh pemerintah. Lembaga negara itu potensial. Biasanya yang namanya potensial itu prospek, ya, prospek baik. Jadi lembaga negara yang dapat dibubarkan oleh pemerintah. Kalau potensial dibubarkan itu bukan potensi namanya. Biasanya potensial itu dalam pengertian yang positif, bukan pengertian yang negatif ya. Gitu. Misalnya seorang pencuri sukses berhasil ditangkap polisi. Masa pencuri berhasil ditangkap polisi? Tapi kalau polisi berhasil menangkap pencuri itu betul logikanya ya. Gitu. Nah, sobat RH sekalian, memang harus banyak jalan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk menekan suatu tekanan ekonomi yang makin lama makin gawat. Jadi saya kemarin sempat bertemu dan berbincang dengan seorang ekonom senior mengatakan luar biasa sesungguhnya soal ekonomi Indonesia ini.
sekarang terlihat masih kuat karena didoping terus, terutama didoping dengan utang-utang luar negeri. Tapi ketika utang luar negeri jatuh tempo misalnya, lalu kemudian biaya sehari-hari yang harus dikeluarkan pemerintah itu juga makin besar, maka memang negara barangkali tidak kuat lagi menyanggah kebutuhan-kebutuhan yang ada ya. APBN kita tidak kuat lagi. Karena itulah tidak heran pemerintah Jokowi mengambil langkah-langkah yang sepertinya ya terlihat untuk mencari jalan ya dari kebuntuan-kebuntuan yang ada. Kemarin menerobos dengan kartu prakerja, tapi kemudian ditengarai banyak KKN-nya. Bahkan KPK sendiri mengatakan tolong di stop soal kartu prakerja yang 5, sekian triliun tersebut. Jadi tahap berapa ya? Tahap 1, 2, 3 atau tahap 4. Padahal barangkali Presiden Jokowi bermaksud untuk hal yang positif, tapi kemudian free rider, satu penunggang gelapnya ternyata barangkali memanfaatkan. Nah sekarang lembaga-lembaga akan dibubarkan. Kemarin ada yang namanya food estate, jadi lumbung pangan, sampai Menteri Pertahanan turun menjadi Menteri Ketahanan Pangan. Lalu kemudian Menteri BUMN disuruh turun juga untuk ketahanan pangan. Menteri PUPR turun juga. Nah ini menunjukkan sesungguhnya bahwa kondisi kita pasti tidak baik-baik saja. Hanya memang tidak baik itu tidak hanya soal yang terkait pandemi COVID-19. Saya membaca Rizal Ramli misalnya mengatakan, wah nggak benar. Karena COVID-19 sebelumnya memang sudah berdarah-darah. Nah, karena saya bukan ekonom, saya tidak mau membahas lebih lanjut. Tetapi mengenai pembubaran institusi itu, ya tentu saja institusi yang bisa dibubarkan adalah institusi yang langsung di bawah eksekutif, the executive. Jadi kalau lembaga-lembaga yang lain yang mana bisa dibubarkan, KPU, KPK, apalagi Ombudsman, lembaga yang dibentuk dengan undang-undang pasti tidak mungkin dibubarkan. Apalagi lembaga yang dibentuk melalui konstitusi pasti tidak bisa dibubarkan. Lembaga-lembaga yang ada di eksekutif lah yang mampu dibubarkan. Nah pertanyaannya adalah apakah termasuk BPIP yang akan dibubarkan? BPIP adalah Badan Pembina Ideologi Pancasila ya. Saya berharap sebenarnya BPIP juga ikut dibubarin karena menurut saya nggak ada gunanya juga lembaga ini. Ini mohon maaf nih dengan teman-teman ya, bapak-bapak yang sedang ada di BPIP. Bukan karena saya sentimen dengan Megawati misalnya atau sentimen dengan orang-orang yang ada di dalam BPIP. Karena ketika institusi ini bermaksud didirikan pun saya sudah menentang karena menurut saya tidak ada gunanya. Kita mendirikan sebuah lembaga yang pekerjaannya itu nggak jelas, not measurable, tidak jelas ukurannya. Jadi kalau kita bicara ukuran keberhasilan BPIP itu apa? Kan bingung kita. Jadi kalau kita pakai teori KPI, Key Performance Indicator misalnya, kita bingung. Apa indikator keberhasilan dari BPIP? Bagaimana mengukur bahwa orang tersebut sudah Pancasilais atau tidak? Nah justru yang menjadi ironi adalah elemen-elemen dalam BPIP malah mendorong undang-undang HIP karena haluan ideologi Pancasila yang bagi sebagian orang, banyak orang sesungguhnya ya, mengatakan justru ingin mengubah Pancasila dari Panca ke Tri kemudian menjadi Ekasila. Karena itu saya berharap institusi ini tidak usah dipertahankan. Tapi apakah kita perlu belajar tentang Pancasila? Tetap belajar Pancasila kan tinggal dititipkan ke kurikulum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lalu kemudian ke Kementerian Tenaga Kerja, ya, ke semua birokrasi. Dan jangan lupa, kalau kita bicara tentang sosialisasi Pancasila, sudah ada lembaganya yang sudah melakukan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu MPR. Mereka melakukan sosialisasi. Bahkan saya katakan, mempertahankan BPIP itu bisa conflicting karena mereka menggarap sesuatu yang dianggap inilah Pancasila. Nah, nanti kan BPIP akan menggarap sesuatu konsep mengenai
implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segenap aspek kehidupan. Belum tentu itu benar dalam kacamata Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, sebagai penjaga konstitusi yang di dalamnya ada Pancasila. Kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan mengandung dasar negara. Dan pembukaan itu adalah bagian dari konstitusi kita. Bisa jadi kemudian konsep-konsep BPIP ketika diimplementasikan, diadopsi ke dalam undang-undang, diuji orang lain, ternyata dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Malah jadi conflicting. Dan terlihat berapa kali sesungguhnya BPIP membuat kontroversi. Misalnya kontroversinya adalah mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Wah, itu pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab ya. Selain BPIP apalagi? Wah, saya nggak bisa menyebut lembaga-lembaga. Tapi kalau kita mau jujur, banyak sekali lembaga-lembaga yang kadang-kadang fungsinya tidak jelas. Hanya memang, sekali lagi saya katakan, tidak bisa dibubarkan kalau pembentukannya didasarkan pada undang-undang. Tapi kalau pembentukannya hanya didasarkan kepada sebuah keputusan presiden, peraturan presiden, saya kira tidak ada masalah. Saya kasih contoh sedikit misalnya. BPHN misalnya, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Itu adalah badan tersendiri di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Sudah lama BPHN ini ada. Kantornya di daerah Cililitan. Tapi fungsi BPHN, saya mengatakan setelah era reformasi ini agak kurang jelas. Apa fungsi sesungguhnya? Kalau dibilang dia Badan Pembinaan Hukum Nasional, hukum apa? Karena ada Pancasila tadi yang disosialisasikan oleh MPR, DPR juga yang mensosialisasikan, MK juga menguji undang-undang. Jadi banyak sekali sekarang institusi-institusi non-eksekutif yang kemudian juga mensosialisasikan hukum-hukum yang ada. Bahkan MK dianggap secara tidak langsung kan melakukan pembinaan terhadap hukum agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui kewenangan pengujian undang-undangnya. Karena itu BPHN mungkin bisa disatukan dengan Ditjen Perundang-undangan misalnya. Macam-macam ya, ada institusi-institusi yang kadang-kadang sengaja dibuat untuk menampung orang-orang tertentu. Padahal kalau kita bicara mengenai institusi tersebut, barangkali tidak perlu juga gemuk-gemuk amat. Kemarin waktu KSP dibentuk, kantor staf presiden yang dibentuk, saya termasuk orang yang berpikir bahwa KSP itu seperti West Wing saja di Amerika sana. Kenapa? Ya hanya terdiri dari para ahli saja. Jadi cukup ada satu koordinator, lalu kemudian sisanya adalah para ahli yang bekerja. Lalu supporting sistemnya ya cukup kantor sekretariat negara atau kantor sekretariat kabinet. Tidak perlu kemudian menjelma menjadi lembaga sendiri yang banyak sekali. Ternyata begitu dibuat perpresnya kaget saya. Macam-macam, ada deputi A, deputi B, macam-macam deputi. Padahal kalau sudah ada deputi, harus ada jabatan eselon 2-nya. Kalau ada jabatan eselon 2-nya, harus ada eselon 3-nya. Harus ada staf-stafnya dan lain sebagainya. Maka kemudian dia menjelma menjadi lembaga yang banyak sekali menyerap tenaga kerja dan anggaran. Padahal saya berpikir kemarinnya dia West Wing sebagai the second opinion. Buat apa lagi dia menjadi implementing agency, karena semua kan ada kementerian dan lembaga yang membantu presiden. Presiden butuh hanya the second opinion sebelum mengambil kebijakan yang disodorkan oleh kementerian dan lembaga misalnya. Nah ternyata sekarang KSP menjadi lembaga tersendiri. Di sekitar presiden saja kalau presiden mau merampingkan kelembagaan ya, dia harus berpikir. Contoh misalnya, ada sekretariat negara, ada sekretariat kabinet, di mana ada KSP. Jadi ada 3 orang yang jabatannya setingkat menteri, bayangkan. Dan masing-masing memiliki kelembagaan sendiri yang gemuk. Belum lagi ada sekretariat-sekretariat di sana. Ada juga sekretariat wakil presidennya. Macam-macam di lingkup istana itu. Ada staf khusus juga, termasuk staf khusus milenial. Nah, kalau mau merampingkan kelembagaan, mau nggak Presiden Jokowi merampingkan ini mulai dari tangga istana? Menarik kan? Jadi mulailah dari tangga istana dalam hal perampingan kelembagaan.
Jadi rasionalitas Presiden Jokowi akan bisa diikuti karena dia memulai dari dirinya sendiri. Tapi kalau tempat-tempat penampungan itu, termasuk juga dalam hal ini wakil-wakil menteri misalnya, dibiarkan gemuk, dibiarkan untuk merekrut sebanyak mungkin orang, maka ya yang terjadi adalah Presiden Jokowi membubarkan lembaga yang tidak terkait dengan balas jasa kekuasaan, tapi untuk lembaga atau person yang terkait dengan balas jasa kekuasaan dipertahankan. Nah, mudah-mudahan Presiden Jokowi tidak begitu ya. Kita harapkan ada rasionalitas, ada objektivitas dalam mereposisi, merestrukturisasi kelembagaan negara yang harus dimulai dari ring istana terlebih dulu. Sahabat era sekalian, itu saja Uber kali ini. Mudah-mudahan gebrakan itu membawa kebaikan bagi kita semua. Kita segera keluar dari krisis dan kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Termasuk lebih baik lagi dalam sisa akhir masa pemerintahan Jokowi yang sesungguhnya masih lama, masih 4 tahun lebih. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, diuber, dibaperin, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.